فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Kita masih di itu 63 ya. Baik. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah wa alfadul jarhi aidan ala maratib. Dan lafaz-lafaz kritikan itu juga ada beberapa tingkatan. Setelah membahas pujian, sekarang kritikan. Awaluha, yang pertama, ini yang paling ringan, yaitu cuma agak lemah sedikit. Huwa layyinul hadis, yaitu hadisnya lembik. Seperti siapa itu? Seperti Muhammad bin Abdullah. Lupa siapa Muhammad bin Abdullah. Contohnya adalah Syarik bin Abdullah An-Nakhai yang kedua. Kalau yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Aqil, aywa, layin. Ini juga sama, Syarik bin Abdullah An-Nakhai, layin. Jadi tidak berat kritikan terhadap beliau-beliau tadi. Bahkan sebagian mensikohkan. Cuma yang lain yang meneliti kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya sehingga jadi layin. Tapi tidak parah. Demikian pula yang sering muncul, yaitu siapa? Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan, ini layin. Fahada yuktabu hadisuhu wa yungdharu fihi i'tibaran. Maka untuk yang seperti ini, hadisnya boleh ditulis dan diperiksa untuk iktibari, itu untuk penguat, dinilai dan dijadikan sebagai penguat, boleh. As-saniyah huwa laisa biqawiyyin, yaitu tidak kuat. Cuma apa sebenarnya? Memang ini mungkin ijtihad dari Imam At-Tibi. Kita tahu Syekh Abu Amr mengambil dari Imam At-Tibi, dan ini khilaf. Laisa biqawiyyin ini bagusnya diletakkan agak bawah-bawah, bukan di nomor 2. Bagusnya apa? Yang ketiga inilah yang di nomor 2. Tapi tak apa, kita ikuti aja, memang ini khilaf. Kenapa? Karena telah dijelaskan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah, ada perbezaan antara laisa biqawiyyin dengan laisa bil qawi. Ada al. Jadi memang penting kita memahami sastra Arab antara apa? Antara nakirah dan ma'rifah. Nah, sekarang yang nakirah ini betul-betul apa? Nafyu quwwatin mutlaqan. Betul-betul meniadakan kekuatan secara mutlak, betul-betul tidak kuat. Dan ini adalah mazhab Imam Nasai, yaitu apa? Orang yang dikatakan laisa biqawiyyin ini dhaifnya berat. Betul-betul tidak ada kekuatan sama sekali. Maka harusnya di bawah-bawah, bukan di nomor 2. Tapi ya apa, ini memang masing-masing ijtihad. Tapi insya Allah ucapan Syekh Mukbil lebih kuat, sesuai dengan apa yang dipilih oleh ulama mutaqaddimin, yaitu Imam Nasai. Syekh Mukbil membahas ini di dalam kitab Al-Muttarah. Adapun kalau laisa bil qawi ada alnya, maka maksudnya adalah apa? Nafyu kamalil quwwah, meniadakan kesempurnaan kekuatan. Karena al itu menunjukkan apa? Kekuatan yang sempurna. Jadi tatkala kesempurnaannya dihilangkan, berarti apa? Mungkin masih adalah kekuatan sikit-sikit, cuma kesempurnaannya yang hilang. Baik, makanya terkadang Imam Nasai mengatakan laisa biqawiyyin ketika digabungkan dengan ulama-ulama yang lain, orang ini memang apa? Dikritik dengan kritikan yang sangat keras. Sehingga tahulah kita memang Imam Nasai ini ahli lughah. Betul-betul apa? Ketika kritikannya itu sangat berat, maka tidak dikasih al, laisa biqawiyyin, betul-betul sama sekali tak punya kekuatan. Jadi ini parah kritikannya, memang berat sekali. Adapun yang kritikannya masih ringan, dia ada kekuatan tapi tidak sempurna, Imam Nasai mengatakan laisa bil qawi, ada al. Baik, makanya bagusnya apa? Kalau kalimatnya seperti ini diletakkan di bawah-bawah. Cuma memang sebagian ulama mengatakan sama aja, bil qawi atau bi qawi tak masalah. Baik. Kita ikuti aja yang di sini polanya. Fahuwa bimanzilatil ula, maka orang ini seperti tingkatan yang pertama, yaitu ada kekurangan sedikit. Fi katbi hadisi, yaitu hadisnya tetap ditulis. Fi katbi hadisi, katab artinya kitabah. Illa anahu dunahu fil quwwah, hanya saja
orang yang level 2 ini di bawah level pertama dari sisi kekuatan, agak apa? Agak lebih lemah lagi, tapi masih boleh untuk syawahid. Walaupun kita tahu yang rajih kasih al harusnya, yang rajih. Tapi mungkin ini pendapat Imam Tibi yang diambil oleh Syekh Abu Amr. Baik. Qil ada yang mengatakan wa misluhu laisa bidzak. Semisal dengan ini adalah laisa bidzak, yaitu tidak seberapa kuat maksudnya. Makanya di lafaz yang lain au laisa bidzakal qawi, tidak seberapa kuat. Memang ini kritikan, tapi kritikannya tidak berat, masih boleh untuk penguat. Baik. Kemudian yang ketiga as-salisah dhaiful hadis. Ini mutlak, memang orangnya lemah. Tapi kalau sekedar ini saja masih mungkin untuk menjadi apa? Penguat. Cuma tidak sebaik yang dua yang pertama. Masih boleh untuk jadi penguat kalau dhaiful hadis. Baik, wa huwa dunasani, dia lebih rendah dari level kedua. Wala yuttarahu, tidak dibuang hadisnya, bal yu'tabaru bih. Tapi apa? Masih boleh untuk penguat. Ar-rabi'ah yang keempat, matrukul hadis. Betul-betul hadisnya harus dibuang, ditinggalkan. Nah, ini terlampau parah sehingga apa? Buang aja, jangan buang waktu. Lebih baik hadisnya dibuang. Engkau jangan buang waktu. Pelajari hadis yang lain. Atau apa? Buang orang itu, pergi ke guru yang lain. Nah, ini kritikan yang berat karena orangnya sudah tak mampu ditolong kalau tingkatan matruk. Au zahibul hadis, hadisnya hilang, lenyap. Baik. Nah, ini contoh orang-orang yang kelemahannya terlalu berat, mungkin hafalannya terlalu parah. Harusnya apa? Jangan sibuk meriwayatkan, tapi lebih baik sibuk seperti yang lain. Misalkan apa? Contohnya siapa itu? Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Laila. Beliau hafalannya sangat parah, tetapi beliau imam dalam masalah fikih dan dalam masalah hadis. Jadi kalau merasa itu dalam masa lalu, zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada syarat yang seberat itu. Hadis sudah dibukukan. Zaman dulu kalau hafalannya terlalu tidak kuat, maka apa? Sebaiknya mengurusi yang lain. Tidak memaksakan diri meriwayatkan, tapi apa? Sibuk fikih, sibuk belajar tafsir dan lain-lain. Masih banyak cabang ilmu yang lain untuk membantu agama Allah Ta'ala. Jangan memaksakan diri untuk meriwayatkan, nanti malah bicara orang ini hadisnya hilang. Tayyib au kadzdzab. Wah, ini kalau beliau jadikan satu ya tak mengapa, tapi kalau di dalam Mizanul I'tidal punya Imam Az-Zahabi ini dipisahkan. Matruk memang apa? Memang dia parah, tetapi terkadang orangnya bukan pendusta. Cuma hafalannya terlalu lemah saja, orangnya baik. Adapun kadzdzab ini level yang bawah lagi, memang dia sengaja jahat orangnya. Nah, ini dikatakan kadzdzab. Memang dia matruk dan bahkan tambah busuk. Memang niatnya jahat, pendusta. Fahuwa sakit, orang ini jatuh, hadisnya gugur. Seperti apa? Anaknya Waqi' ibnul Jarrah al-Mali. Waqi' ibnul Jarrah ibni Mali ar-Ru'asi. Siapa nama anaknya siapa itu? Sufyan bin Waqi'. Ayahnya imam besar, hafalannya luar biasa hebat, tapi anaknya ini soduk. Cuma apa? Dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki dan warisan ayahnya yang luar biasa. Dia malah rela untuk memalsukan hadis dan mencuri hadis. Padahal sudah dinasihati oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Anda cukupkan dengan riwayat Anda dari ayah Anda saja, dan apa yang pernah Anda dapatkan, niscaya orang seluruh dunia akan datang ke tempat Anda karena kedudukan ayah Anda. Mereka akan mencari hadisnya Waqi' ibnul Jarrah. Adapun untuk riwayat yang dicuri oleh para sekretari Anda untuk Anda, maka jangan Anda riwayatkan. Karena apa? Dia didukung oleh para sekretari yang taat tapi dalam kebatilan. Nanti sekretarinya belajar ke ulama lain, lalu apa? Mencatat, kemudian menggabungkan itu ke dalam riwayatnya Sufyan bin Waqi', tapi tidak menyebutkan guru tadi, langsung naik ke atas. Ini namanya mencuri hadis. Nah, itu kalau sekarang banyak ya orang yang copy paste, tapi pemberi faedahnya dipotong, dihapus. Itu namanya pencuri hadis. Itu kata para ulama betul. Anda tanyakan gimana orang-orang yang sekarang menukilkan faedah diambil dari orang lain, tapi namanya dihapus. Itu namanya sarik, pencuri. Nah, itu di zaman dulu
itu dikatakan sarikul hadis. Kalau sekarang kata para ulama sarikul faidah, pencuri faedah. Dan itu sekarang biasa. Akhirnya banyak dipuji, oh faedah Anda banyak, padahal dia cuma copy paste dari orang lain dan nama dihapus. Nah itu buruk, itu orangnya boleh dibuang kalau di zaman salaf dulu. Baik. Nah, ketika Sufyan bin Waqi' dikasih nasihat itu bersama para masyayikh Baghdad yang mendatangi dia mengatakan, oh nasihat Anda diterima. Ternyata setelah itu, setelah para ulama besar meninggalkan dia buat gitu lagi. Tujuannya adalah agar nampak hadis dia banyak, padahal ternyata hadis dia tidak banyak. Akhirnya apa? Riwayat dia gugur, dikatakan sakitul hadis. Ini Sufyan bin Waqi'. Tayyib la yuktabu hadisu, hadisnya tidak ditulis. Walaupun kenyataannya apa? Masih banyak ditulis. Ini ijtihad dari Imam siapa? Abu Ja'far Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang beliau meriwayatkan aja kumpul-kumpul banyak, nanti tinggal yang lain menapis. Nah, masih banyak kita dapatkan beliau menukilkan dari Sufyan bin Waqi'. Tapi apa? Kita jangan langsung dibuang. Karena seringkali ketika Imam At-Tabari meriwayatkan dari Sufyan bin Waqi', ternyata hadis ini ada penguat di dalam apa? Tafsir Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim punya riwayat yang lain, anak dari Abu Hatim Ar-Razi yang tadi disebutkan itu, yang menasihati Sufyan bin Waqi'. Maka hadisnya tidak dibuang, tapi kita kuatkan dengan riwayat yang sana, yang tidak melewati Sufyan bin Waqi'. Yang Sufyan kita anggap tidak ada. Baik, wala yustashhadu bih, tidak boleh menjadi penguat karena ini hasil curian, pendusta dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.